Berarti tadi kita nggak mampir dulu dong ke neraka, langsung surga. Lah pugu. Asal ngikutin Nabi Muhammad dia. Nah kalau kita ngikutin Nabi Muhammad langsung. Iya, kalau ikutin Kalau ikutin. Nah kalau kita kata umat Nabi Muhammad kita puasa, kita ikutin puasa. Kata Nabi Muhammad kita harus sholat 5 waktu, jalanin sholat 5 waktu. Kata Nabi Muhammad kita banyak-banyak sedekah, jalanin banyak sedekah, jangan pelit jadi orang. Kadang orang begitu, dianggap yang penting kita nggak makan nggak minum udah puasa, dia nggak pikirin dapat pahala apa enggak gitu. Ya, apalagi sholat itu jangan ditanya. Orang pokoknya mau ibadah kayak apapun, yang pertama kali dihisap ditanya sholat, karena nggak mungkin ada orang hidup tanpa kepala. Nggak ada bicara ibadah itu diterima kalau dia sholatnya nggak benar, karena pertama kali yang dihisap awwalu ma yu'asabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sholat gua. Kalau ada satu orang ninggalin sholat di dalam rumah, maka rumah itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Makanya jangan dianggap enteng sholat itu. Makanya kita bergaul, yes oke, kemana aja. Tapi sholat jangan sampai ditinggal, karena itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan sampai dilepas. Nah, Ustaz, saya mau nanya nih, kan ada tuh istilah kata STMJ, sholat terus maksiat jalan, itu gimana, Ustaz? Nah itu. Jadi memang kadang orang mendefinisikan sholat itu, ada yang bilang biar kita selamat, biar kita sukses. Ya diantaranya memang gitu. Tapi yang inti daripada sholat itu adalah agar kita menjadi orang yang soleh. Gitu. Dengan sholat itu, iya. Bisa diterima atau enggak sholat kita? Gampang. Sholat kita diterima ketika sholat kita itu mencegah daripada daripada kemungkaran, mencegah daripada maksiat, berarti sholat kita itu diterima. Kalau sholat terus maksiat jalan, berarti tandanya sholat kita nggak diterima. Nggak diterima. Iya, kalau diterima kayak orang pergi haji. Orang pergi haji, pulang haji tanpa disadarin, bukan tambah bener dia, malah main judi mulu. Kagak sembayang-bayang. Ya namanya haji PA ya. Hajinya diterima apa enggak tuh? Nah iya. Kalau dia hajinya diterima, sholat jamaahnya rajin, bener enggak? Yang tadinya dengki, hasud, iri, sombong, jadi orang yang kelihatan merendah. Jadi orang yang rajin sholat berjamaah, itu berarti dia hajinya diterima. Begitu juga orang sholat. Orang sholat gampang banget. Kalau sholatnya mencegah dia dari kepada munkar, karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu sholat bagaimana? Sholat yang pakai rukun, syarat, dengan khusyuk, itu yang mencegah daripada munkar. Nah kalau misalnya sholatnya jalan maksiat nggak berhenti, ya berarti sholatnya nggak benar, gitu aja. Apa wudhunya nggak benar, apa syarat rukunnya nggak jalan, nggak dipakai sama dia, gitu. Makanya pertama kali wajib selain 2 kalimat syahadat adalah buat seseorang itu mengerti dan memahami syarat dan rukunnya sholat, ilmu sholat. Karena yang wajib buat kita adalah sholat. Jangan sholat nggak tahu, baca Fatihah wajib apa sunnah. Ya, nah itu yang orang sekarang nggak mengerti. Sementara dia belajar tasawuf, dia belajar toriko, dia belajar ilmu makrifat dan lain-lainnya. Ilmu sholat dia nggak paham, dia nggak ngerti. Wudhu dia nggak paham. Kapan waktunya dia niat wudhu, kapan waktunya dia niat sholat, dia nggak ngerti. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya
generasi muda ini harus menjadi generasi yang pintar, cerdas, baik dalam ilmu agama maupun dalam ilmu sains, ilmu pengetahuan. Matematika lo. Lagi ngomongin soal matematika. Oke. Gimana nih, Ustaz? Bagaimana? Ada. Kalau misalnya kedudukan sebuah sahur, kalau misalnya bagi orang sebagian nggak apa-apa nggak sahur, yang penting niat. Oh ya, itu memang kalau sahur itu memang hadis Nabi Muhammad SAW jelas, tasahharu fa inna fihi barakah. Tasahhar, disuruh kita buka sahur karena di dalam sahur itu ada barokah. Jadi sunnah, enggak sunnah. Emang betul, enggak wajib sahur. Tapi ada keberkahan di dalam sahur itu. Sunnah Nabi kan. Nah, kalau kita menjalankan sunnah Nabi itu, selama kita, contohnya yang paling gampang, kita pakai baju nih, ngikutin sunnah Nabi kanan dulu kan. Baca bismillah. Selama kita baca bismillah pakai baju kanan dulu, selama baju itu ada di tubuh kita, selama itu juga ada hubungan kita ke Rasulullah. Dan hubungan yang paling hebat adalah hubungan kita kepada Rasulullah. Karena udah pasti ada hubungannya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi orang sahur disunahkan karena ada barokah di sana sahur. Kalau barokah itu jadi badan kita tambah sehat, puasa kita berkah, ya kan? Karena ada sunnah Nabi. Walaupun cuma 1 sendok nasi atau 1 teguk air, nggak harus 1 piring, ya kan? Orang kadang sahur sampai 4 piring ya. Biar puasanya kuat maksudnya. Saat saya mau nanya, ini kan ngomongin sahur, saya ngomongin bukanya. Buka puasa, saya pernah dapat cerita, ada yang bagusnya buka puasa itu makan korma dulu, baru baca doanya. Ada yang baca doa dulu, baru makan kormanya. Itu lebih bagus yang mana, Sat? Ya kalau lihat hadis Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dhi balin la yubtada'u bihi. Kullu amrin dhi balin la yubtada'u bibasmalah atau bismillahirrahmanirrahim bahwa aktar bahwa akta. Apa saja perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka itu kurang barokah. Paham ya? Iya. Jadi yang bagus baca bismillah dulu. Baca bismillah, makan korma. Jadi yang pertama kali masuk ke mulut kita adalah makanan yang paling dicintai oleh Nabi, yaitu korma. Kalau nggak ada korma, baru yang manis-manis.